Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah salat isya dan insyaallah akan teruskan dengan sholat tarawih yang dimuliakan Allah, yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ke-9 ini kita masih bersemangat istiqomah walaupun diguyur hujan dari siang sampai sekarang. Mudah-mudahan sekecil dan sebesar amal kita dijadikan amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah surahkan selalu kepada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat, tabi'in dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Jamaah salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum salat tarawih dilaksanakan, izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu kiranya kita ketahui bersama. Di antaranya program Ramadan di Pusat Jawa Barat, ada kajian diklat keagamaan sosial, pesantren kilat pelajar, lansia dan basar. Juga BMPU menerima dan menyalurkan titipan sedekah, infak, zakat dan masjid Al-Quran kepada jamaah yang mau menitipkan sebagian hartanya. Silakan untuk menambahi kantar yang sudah kami sediakan di depan masjid. Kemudian untuk ceramah pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Nandang Koswara dengan membawakan tema harta dan usia menjadi berkah. Beliau adalah Ketum Syarikat Islam Jawa Barat dan insyaallah untuk imam sholat taraweh akan dipimpin oleh saudara Ustadz Supriyatno. Kemudian alhamdulillah infak pada malam kemarin berkumpul 1.490.200 rupiah. Kami atas nama pengurus Masjid Pusat Jawa Barat mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga infak zakat yang Bapak infakkan dijadikan amal terbaik dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk kami imbau untuk anak-anak SD sholat tarawih di perpustakaan Pusat Jawa Barat. Dan kami yang terakhir ini kami infokan dan sampaikan kepada seluruh jamaah, nanti setelah sholat tarawih dilaksanakan, setelah selesai akan diadakan sosialisasi kondisi terkini Palestina dan sekaligus penggalangan dana. Kami mohon kepada seluruh jamaah agar bisa mengikuti sosialisasi nanti setelah selesai sholat tarawih. Demikian pengumuman yang bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Bapak Dokter Kiai Haji Nandang Koswara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala aidan, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Shadaqallahul azim. Jamaah tarawih Masjid Pusdai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadikan amanah hidup dan curahan harta yang Allah berikan kepada kita semua, tentu kita harus betul-betul amanah dan menyadari betul bahwa ini adalah anugerah yang Allah berikan buat kita hanya sementara waktu saja. Bersyukur di bulan suci Ramadan ini kita dianugerahi kesehatan, dianugerahi rezeki yang cukup, bahkan kecintaan kita terhadap keluarga, bangsa dan negara, juga terhadap saudara-saudara kita, khususnya yang ada di Palestina, yang setiap saat sangat berbeda menikmati situasi dan kondisinya, berbeda sekali dengan kita. Jamaah tarawih rahimakumullah, kenapa harta dan usia itu harus berkah? Kita tinggal di muka bumi ini sementara. Di dalam mengarungi bahtera kehidupan kita di muka bumi ini tidak lama. Kalau kita perhatikan para orang tua kita yang usianya di atas 100 tahun, mungkin hitungan jari, 1-2 orang. Rata-rata yang meninggal adalah kepala 6, ya, walaupun tidak diukur dengan tua dan muda. Namun demikian, pada malam ini saya ingin mengajak untuk merenungkan bahwa bulan suci Ramadan, saum di bulan Ramadan merupakan media yang dapat menghantarkan kepada kita untuk menjadikan harta dan usia kita ini adalah disadari sebagai amanah. Jangan tumbuh, jangan berkembang dalam pribadi kita kesombongan. Karena kita sebagai orang yang kaya raya lalu kita sombong, tidak ada artinya apa-apa itu. Ya, di tahun 2004 saya punya saudara di Aceh. Tepat waktu itu tanggal 26 Desember terjadi tsunami. Harta kekayaannya yang melimpah ruah, kebun sawitnya yang tidak kurang dari 30 hektar, kendaraannya belasan, bahkan kekayaannya sungguh sangat melimpah ruah. Dia sama-sama tengah mengambil program doktoral di UPI saat itu. Hitungan menit, bahkan di bawah 5 menit, lenyap semua kekayaannya. Dan di mana kebun sawit yang
luasnya 30 hektar itu. Tidak tahu di mana. Kendaraan yang belasan itu, bahkan yang baru beli, kemana? Tidak tahu. Di mana rumahnya, di mana bekas tempat tinggalnya, tidak tahu. Dalam hitungan detik, bukan hanya hitungan menit. Ini sebuah perenungan bagi kita. Oleh karenanya bersyukurlah, berbahagialah orang-orang yang menyadari bahwa harta dan hidup kita ini, harta dan kesempatan hidup bagi kita ini adalah amanah dan harus menjadi berkah. Berkah adalah al-khair ziyadatul khair. Kebajikan di atas kebajikan. Kalau bulan suci Ramadan ini menghantarkan kita kepada at-tarbiyatul islami, pendidikan yang islami, maka di situ ada universitas ruhaniyah. Di situ ada madrasah ruhaniyah, di mana akan menghantarkan kepada kita kepada maqamah mahmudah, tempat yang terpuji. Akan menghantarkan kepada kita kepada pelatihan untuk menjadikan hamba-hamba Allah yang beradab. Akan menghantarkan kepada pribadi-pribadi yang sanggup mengendalikan hawa muttabah, mengikuti hawa nafsu. Akan menghantarkan kepada pribadi kita menjadi orang yang terlatih abdan syakuro. Bahkan akan menjadi orang-orang yang sobat, memilih nilai agama dan mengesampingkan hawa nafsu. Keempatnya itu adalah terkait erat dengan upaya menjadikan harta dan usia, kesempatan hidup di muka bumi ini berkah dan bermanfaat. Saya ingin sampaikan salah satu contoh. Mungkin saudara-saudara sekalian jamaah tarawih seringkali menyimak di dalam beberapa riwayat bahwa ada seorang wanita Buraidah. Suatu hari ia menghadap baginda Nabi dan ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini seorang pezina. Saya ini berperilaku biadab. Saya ini seringkali melakukan perilaku durjana. Hari ini, detik ini, saya memohon kepadamu, ya Rasulullah, agar engkau sanggup untuk menegakkan syariat Islam. Hantarkan aku ke hadapan Allah Azza wa Jalla dengan doamu, dan kau menegakkan hukum Islam. Karena aku malu di hadapan Allah ketimbang di hadapan manusia." Lalu Rasul berkata, "Wahai wanita Buraidah, sungguh terpuji pengakuanmu. Engkau lebih malu di hadapan Allah ketimbang di hadapan manusia. Pulanglah. 3 hari kemudian kau datang lagi kepadaku." Wanita itu tidak banyak berkata-kata, segeralah ia pergi, ia pulang, dan singkatnya riwayat itu 3 hari kemudian ia datang kembali kepada Rasulullah. Ia menghadap seraya ia menyatakan, "Ya Rasulullah, ternyata buah kebiadabanku, ketidakbermoralanku ini telah membuahkan tumbuhnya janin dalam rahimku. Aku ini hamil ya Rasulullah. Betapa aku malu di hadapan Allah. Betapa aku sangat malu di hadapan Allah ketimbang di hadapan manusia. Tegakkan hukum Islam ya Rasulullah, agar usiaku dan harta yang kumiliku akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla." Rasul tersenyum saat itu, "Wahai wanita Buraidah, janin yang tumbuh dalam rahimmu tidak berdosa apa-apa. Dia adalah makhluk yang boleh jadi kelak menjadi pejuang. Tunggulah sampai engkau dapat melahirkan janin yang tumbuh dalam rahimmu." Barulah wanita itu menangis. Namun demikian ia pun bergegas pulang. Sepanjang jalan ia menangis. Dalam penantian yang cukup lama, ia hanya tumbuh antara harap dan cemas dalam hidupnya. Sebuah harapan, ia memohon kepada Allah agar masih diberi kesempatan waktu hidup, mempertahankan marwah Islamnya, mempertahankan pengakuan kebenaran al-haq di hadapan Allah Azza wa Jalla.
dan kecemasannya itu adalah khawatir Allah memanggilnya. Singkat riwayat itu, hari ketiga setelah ia melahirkan anaknya, ia kembali ke baginda Nabi dan dia berkata, "Ya Rasulullah, baru saja hari ketiga aku melahirkan anakku. Ini bayiku ya Rasul. Tegakkan hukummu bagiku. Karena aku malu di hadapan Allah, aku malu dengan cercaan karena perilakuku yang biadab ya Rasulullah." Namun Rasul yang mulia berkata lagi, "Betapa indahnya perilakumu wahai wanita Buraidah. Namun anakmu yang baru kau lahirkan hari ketiga ini, ia perlu untuk dirawat olehmu sampai kau menyapihnya selama 2 tahun lebih. Kenapa ya Rasulullah engkau menunda-nunda hukum Islam bagiku? Adakah niat yang tidak baik bagiku ya Rasulullah?" "Tidak, wahai wanita Buraidah. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa engkau itu adalah sebuah model. Aku ingin bahwa engkau itu mengalami sebuah proses dan menikmati jamuan Allah adalah taubatan nasuha kelak di masa yang akan datang." Jamaah tarawih rahimakumullah, wanita itu dia pulang sambil menangis sepanjang jalan selama dia menunggu dalam penantian yang tidak sebentar. Ia menangis dan menangis, hanya berdoa dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tibalah waktunya, setelah ia menyapihnya, segera ia bergegas menghadap baginda Nabi dan ia membawa sekerat roti. Ia berkata, "Haza ya Rasulullah, qad fatamtaha wa qad akalat ta'am." "Ya Rasulullah, inilah anakku, dia telah sanggup memakan sekerat roti. Tegakkan hukum Islam bagiku ya Rasulullah, agar hidupku ini bermakna di hadapan Allah, agar pengakuanku diampuni oleh Allah Azza wa Jalla." Saat itu Rasul yang mulia memanggil Khalid bin Walid dan menyuruhnya agar anak dari wanita Buraidah itu diambilnya. Khalid bin Walid bergegas, ia mengambil anak dari wanita Buraidah itu dan menggendongnya. Saat itu pula baginda Nabi menegakkan hukum Islam. Ia memancungnya, dan saat ditegakkan hukuman Islam, terbersitlah darah ke wajah Khalid bin Walid. Saat itu Khalid bin Walid marah, "Celaka engkau wanita Buraidah, sungguh haram darahmu membersit ke wajahku. Kau adalah wanita pendosa." Mendengar perkataan itu Rasul yang mulia ia marah, "Wahai Khalid, mahlan anta ya Khalid. Engkau yang celaka wahai Khalid. Sesungguhnya wanita ini adalah ahlul jannah. Dia menunggu untuk melahirkan tidak sebentar, 9 bulan lebih ia melahirkan. Lalu ia pun menunggu sampai menyapihnya. Hari demi hari ia lalui, dari waktu ke waktu dalam penantian yang khawatir dengan harapan berkecamuk di dalam dirinya. Dan hari ini dunia bersaksi bahwa wanita ini adalah ahlul jannah. Dia telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dia adalah wanita ahlul jannah. Dia lebih malu di hadapan Allah ketimbang di hadapan manusia." Mendengar perkataan itu Khalid bin Walid tersungkur dan dia menangis dan dia mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah tarawih rahimakumullah, sekilas riwayat itu kalau kita renungkan ada 2 hal penting. Bahwa seseorang yang telah berada dalam titik kulminasi taubatan nasuha, tabayatubu taubatan au ma'nahu inabah, bahwa kembali kepada Allah disertai dengan nasoha, dengan kesetiaan, adalah sosok yang sungguh sangat terpuji. Yang kedua, wanita itu telah mencontohkan kepada kita sebuah pembinaan universitas ruhaniyah, sebuah pendidikan yang sungguh sangat hebat dan luar biasa. Betapa mulianya. Kenapa? Karena ia lebih malu di hadapan Allah Azza wa Jalla ketimbang di hadapan manusia. Ia lebih malu di hadapan Allah dan ingin segera untuk mendapatkan hukuman Islam. Hebat dan luar biasa. Keduanya adalah mengajarkan kepada kita, yang pertama adalah bagaimana
dimensi saum di bulan suci Ramadan ini menyadarkan kepada kita semua bahwa usia kita, harta yang kita miliki adalah amanah yang Allah anugerahkan kepada kita. Al-mal wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihah khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta, kekayaan yang Allah berikan, anak-anak yang Allah anugerahkan, la qimata lahu, yang tak ternilai harganya, adalah perhiasan dunia. Sedangkan kekayaan, harta, amal yang baqo, yang kekal, al-baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban, adalah sebaik-baiknya pahala yang akan menghantarkan kita kepada keselamatan di hadapan Allah. Wa khairun amalah, wa khairun amalah adalah sebaik-baiknya harapan dengan alif di situ. Wa khairun amalah, sebaik-baiknya harapan. Apabila kita perhatikan apa yang dinyatakan oleh wanita tadi, wanita Buraidah tadi adalah the role model. Dia adalah contoh model yang sungguh sangat spektakuler. Ia sanggup mengendalikan nafsu ammarah, ia sanggup menjadikan dan melatih jiwanya, pribadinya untuk meraih tazkiyatul fars, kesucian jiwa sekaligus kesucian kehormatan dirinya. Dan ia pun sanggup untuk menempatkan diri menjadi orang yang sabar, memilih dari agama dan mengesampingkan hawa nafsu, serta ia menjadi sosok wanita yang abdan syakura. Mudah-mudahan menyimak hal yang singkat dari yang saya sampaikan ini ada bahan perenungan buat kita semua. Kita laksanakan tarawih, kita laksanakan amal-amal yang indah di bulan suci Ramadan ini. Jangan lupa bahwa harta, kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah titipan. Usia yang diberikan kepada kita tidak tahu berapa lama lagi. Itu semua harus berkah, sehingga contoh yang dikemukakan tadi harus menjadi bahan perenungan buat kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bermakna kelak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang menjadikan dirinya bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Jadikanlah harta itu adalah sesuatu yang dapat menghantarkan kita kepada mahligai, kebahagiaan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu an ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.